Selamat sahabat anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Isti Indartanti. Pelajaran sekolah sahabat kita berjudul Menguduskan Bait Suci. Ayat hafalan Mazmur pasal 122 ayat 1. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Poin penting pelajaran kita, ketika kita beribadah bersama, kita mencerminkan kasih Tuhan kepada keluarga gereja kita. Apakah ayah dan ibumu pernah mengomelimu untuk membersihkan kamarmu? Apakah kamarmu berantakan dengan pakaian kotor tergeletak di lantai, tumpukan barang-barang yang kamu simpan, buku-buku sekolah yang menumpuk, tempat tidur yang belum dirapikan? Jika iya, kamu dapat menghubungkannya dengan kondisi bait suci sebelum seorang raja baru membersihkannya. Raja Yoas mungkin terlalu bergantung pada pamannya Yoyada. Mungkin saja dia tidak pernah belajar untuk melakukan hal yang benar, karena hal itu benar bukan hanya karena pamannya menyuruhnya. Kita mungkin tidak akan pernah tahu. Tetapi yang kita tahu adalah bahwa setelah Yoyada meninggal, Yoas dibujuk untuk mengizinkan rakyatnya menyembah dewa-dewa kafir dan bukannya Allah dari surga. Keadaan menjadi sangat buruk, bahkan ketika sepupu Yoas sendiri, Zakaria, putra Yoyada, memperingatkan rakyat bahwa Allah tidak akan memberkati mereka ketika mereka berbalik melawan dia. Raja menyetujui pembunuhan Zakaria. Betapa cepatnya Yoas melupakan bagaimana paman Yoyada telah menyelamatkan nyawanya dan mengangkatnya menjadi raja Israel. Namun, seperti kebiasaannya, tidak lama kemudian tiba saatnya menuntut balas. Setelah kekalahan serius oleh tentara Aram, di mana Yoas terluka, raja dibunuh di tempat tidurnya sendiri oleh dua pejabatnya. Hal ini dilakukan untuk membalas dendam atas kematian Zakaria. Persembahan kepada Tuhan yang benar terus diabaikan selama 4 generasi raja. Namun akhirnya cicit Yoas, Hizkia, menjadi raja pada usia 25 tahun. Ayahnya sendiri telah menghancurkan semua benda-benda di bait Allah yang digunakan untuk beribadah dan menutup pintunya. Kemudian, dia mendirikan mazbah-mazbah di setiap sudut jalan di Yerusalem agar orang-orang dapat menyembah berhala. Hizkia pasti melihat ayahnya melakukan hal-hal ini. Jarak yang tidak nyaman pasti tercipta di antara mereka karena mereka tidak memiliki pemikiran yang sama. Sang ayah membenci Tuhan dan sang anak diam-diam mengasihi Tuhan. Negara itu dalam keadaan kacau balau. Yerusalem diserang berulang kali oleh pasukan musuh yang membunuh para pemuda dan menangkap para wanita muda dan anak-anak serta membawa mereka sebagai sandera. Tahun-tahun itu adalah tahun-tahun yang mengerikan, dan semua itu terjadi karena umat Allah mencoba meniru penyembahan negara-negara lain dan bukannya tetap setia kepadanya. Namun akhirnya Raja Hizkia naik ke tahta. Dia bertekad untuk memperbaiki keadaan. Hal pertama yang harus ia lakukan adalah meminta para imam untuk membaktikan diri mereka kembali kepada pekerjaan Tuhan. Dengarkanlah aku, hai orang-orang Lewi, Hizkia berseru kepada para imam. Sekarang kuduskanlah dirimu dan kuduskanlah rumah Tuhan, Allah nenek moyangmu. Keluarkanlah kecemaran dari tempat kudus. Kita bisa baca dalam 2 Tawarik pasal 29 ayat 5.
Hizkia dan para imam bertekad untuk memperbaiki bait suci, untuk menunjukkan rasa kasih dan hormat mereka kepada Tuhan. Bait suci telah terkunci dan tidak digunakan selama bertahun-tahun. Segala sesuatu yang telah digunakan untuk menyembah Allah telah rusak atau dicuri. Benda-benda yang digunakan untuk menyembah ilah-ilah palsu berserakan di lantai. Namun dalam waktu 2 minggu, bait suci siap untuk dipersembahkan kepada Tuhan sekali lagi. Kekacauan itu telah hilang. Lantainya telah disapu bersih. Marmer-marmernya bersinar. Perabotan baru sudah terpasang. Sekarang semuanya telah siap di halaman dalam persiapan untuk perayaan besar peresmian. Dan sungguh sebuah perayaan yang luar biasa. Ada kerumunan besar yang bertahan hampir sepanjang hari. Di seluruh bait Allah, kelompok imam memainkan kecapi dan simbal saat orang-orang mengelilingi bangunan yang indah itu. Kemudian tibalah waktunya untuk mempersembahkan korban besar seperti yang dipersembahkan oleh nenek moyang mereka kepada Tuhan di padang gurun. 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan disembelih sebagai persembahan pertama. Kemudian para imam meletakkan tangan mereka di atas kepala 7 ekor kambing jantan dan secara simbolis memindahkan dosa-dosa umat kepada kambing-kambing yang kemudian dikorbankan. Akhirnya, 7 ekor anak domba jantan dipersembahkan kepada Tuhan. Domba-domba itu melambangkan Mesias, anak domba Allah yang kematiannya akan menyelamatkan mereka. Kerumunan orang banyak itu mulai menyanyikan pujian kepada Tuhan. Beberapa imam meniup sangkakala seiring dengan nyanyian itu. Alat-alat musik lain juga mengiringi nyanyian itu. Mereka melanjutkan pujian ini sepanjang hari sampai seluruh persembahan habis. Kemudian mereka membawa persembahan mereka sendiri, 600 ekor lembu jantan, 3.000 ekor domba, dan 3.000 ekor kambing. Mereka bersukacita bersama dengan teman-teman mereka sambil menyembah Tuhan. Rasa damai yang datang dari menghormati dan memuji Tuhan terasa sekali lagi di Yerusalem.